Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Agar pemilu lancar, Polda Papua pertebal pengamanan di wilayah rawan teror kelompok kriminal bersenjata. PT Telkom Merauke bantah menjual voucher internet ke warga. Tomat di Merauke mahal, per kilogram dijual Rp60.000. Tomat di Pasar Wamanggu Merauke langka. Padahal baru pekan lalu, tomat di Merauke melimpah hingga dijual Rp5.000 per kilogram. Namun saat ini harga tomat naik dijual Rp60.000 per kilogram. Langkanya tomat disebabkan pasokan dari petani lokal Semangga dan Tanah Miring minim akibat gagal panen karena cuaca. Tomat sekarang harga berapa ini dijual? Sekarang 60. 60 ya. Nah, di Merauke banyak enggak? Kosong juga. Kosong. Kenapa bisa gitu, Mas? Ya mungkin hujan toh. Hujan yang Ini tempat impor dari Oh, Jayapura. dari mana nih? Jayapura. Dari Jayapura nih ya. Sekarang jualnya berapa juga? Sama 60 ya. 60 ya. Tomat yang dijual di Merauke saat ini adalah tomat hasil kiriman dari kota Jayapura sehingga harganya meroket. Apalagi pengiriman menggunakan pesawat udara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke mengimbau warga waspada penularan demam berdarah. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, mengimbau warga yang merasakan gejala demam tinggi agar segera berobat ke dokter. Mana aja dok yang ditemukan itu laporan masuk ke Dinkes itu demam berdarah itu? Di kota ya beberapa, kemudian dari bulan Desember kemarin itu juga dari Kumbe laporan kasus. Jadi ya harus semua wilayah harus waspada kan gitu. Jadi ketika musim penghujan itu tadi saya bilang populasi nyamuk meningkat ya, transmisi juga mungkin meningkat ya, itu sehingga harus diantisipasi. Masyarakat harus cepat melapor, kemudian periksa, kemudian fasilitas kesehatan juga kita minta untuk segera melapor ya, karena untuk dilakukan fogging itu kan ada SOP-nya gitu. Okay. Jadi ada laporan khusus, kemudian laporannya harus kita teliti lebih lanjut, kemudian kalau positif itu dari tim dari Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas ini itu SOP-nya akan lakukan penyelidikan epidemiologi namanya. Okay. Nah, hasil penyelidikan epidemiologi itu yang menentukan dilakukan fogging. Okay. Dinas Kesehatan meminta seluruh petugas fasilitas kesehatan di Merauke agar melapor jika merawat pasien demam berdarah. Laporan ini penting untuk menentukan langkah antisipasi seperti fogging atau pengasapan di kawasan banyak penderita demam berdarah. Dinkes Merauke menerima laporan 5 kasus sejak Desember hingga Januari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mantan atlet angkat berat Indonesia, Lisa Rumbewas, dimakamkan di tempat pemakaman umum Waena, Kota Jayapura. Bendera merah putih menyelimuti peti sang lifter yang melegenda karena telah menjadi pahlawan yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga angkat besi internasional. Proses pemakaman tidak hanya dihadiri kerabat dan keluarga, namun juga dari Kementerian Olahraga, pemerintah Provinsi Papua, KONI Papua, dan seluruh atlet PON Papua, serta warga masyarakat. Mereka ikut mengantar hingga pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir bagi almarhumah. Lisa Rumbewas menurut keluarga, sejak kecil memang ingin menjadi atlet angkat besi. Ia menoreh banyak penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
atlet muda yang sekarang ini kalau boleh lebih setidaknya lebih lagi daripada itu. Tunjukkanlah prestasi yang terbaik lagi dan jangan sampai seperti Lisa. Hanya prestasi mereka harus diperhatikan. Sebagai perempuan atau wanita itu yang melahirkan Lisa sebagai orang tua, saya merasa bangga memiliki Lisa karena Lisa bisa membawa prestasi yang terbaik Indonesia. Kebanggaan saya hanya itu. Saya telah membuktikan prestasi. Hanya satu cita-cita almarhumah yang belum terkabul. Lisa ingin menjadi pelatih dan pencetak lifter muda agar bisa mengharumkan nama Papua. Lisa Rumbewas wafat pada minggu lalu di usia 43 tahun akibat penyakit epilepsi yang ia derita sejak kecil. Almarhumah sempat menjalani perawatan, namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2, Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.